Ya, selamat pagi semuanya. Pada pagi ini saya mau menjawab sebuah pertanyaan yang dikirimkan kepada saya. Saya baca pertanyaannya. Mohon pencerahannya untuk firman ini, yaitu doa Raja Daud, Mazmur 5 ayat 11. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka, sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Apakah doa itu bisa seperti itu? Nah, begini, ada sejumlah mazmur yang model-modelnya sama dengan yang saudara tanyakan itu, dan itu terkenal sebagai yang namanya mazmur kutukan. Jadi mazmur itu ada mazmur pujian, ada mazmur doa, mazmur pengucapan syukur, tapi ada satu jenis yang namanya adalah mazmur kutukan. Nah, mazmur kutukan itu nadanya mirip-mirip dengan itu. Saya coba berikan beberapa contoh ya dari mazmur kutukan. Misalnya mazmur 137 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Itu konteksnya adalah bahwa orang-orang Yehuda itu ditawan di Babel, lalu mereka diolok-olok, dihina-hina di Babel sana, dan kita tahu bahwa Babel lah yang menghancurkan bangsa Yehuda, menghancurkan kota Yerusalem, menghancurkan Bait Allah, dan membunuh begitu banyak orang-orang Yehuda. Nah, sekarang orang-orang Yehuda sedang menderita di pembuangan, makanya dikatakan mereka menggantungkan kecapi mereka pada pohon ganda rusa. Bagaimana mereka bisa menyanyikan pujian bagi Allah di negeri pembuangan? Mazmur 137 itulah yang menginspirasi Boney M. By the rivers of Babylon. Nah, di tepian sungai-sungai Babylon. Nah, kalau saudara baca Mazmur 137 di bagian akhirnya, ayat yang ke-8-9 dikatakan begini. Hai putri Babel yang suka melakukan kekerasan, berbahagialah orang yang membalas kepadamu perbuatan-perbuatan yang kau lakukan kepada kami. Berbahagialah orang yang menangkap dan memecahkan anak-anakmu pada bukit batu. Nah, ini kayaknya mazmur yang agak aneh untuk pembalasan dendam. Juga mazmur lain itu adalah Mazmur 83, juga dikenal sebagai mazmur kutukan, ya. Makanya judul yang diberikan itu adalah doa mohon pertolongan melawan musuh. Nah, di ayat yang ke-9, ya, perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera, seperti Yabin dekat sungai Kison, yang sudah dipunahkan di Endor menjadi pupuk bagi tanah. Buatlah para pemuka mereka seperti Oreb dan Seb, seperti Sebab Salmuna, semua pemimpin mereka yang berkata, marilah kita menduduki tempat-tempat kediaman Allah. Ya Allahku, buatlah mereka seperti dedak yang berterbangan, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, dan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, dan kejutkanlah mereka dengan puting beliungmu. Penuhilah muka mereka dengan kehinaan, supaya mereka mencari namamu, ya Tuhan. Biarlah mereka mendapat malu dan terkejut selama-lamanya. Biarlah mereka tersipu-sipu dan binasa, supaya mereka tahu bahwa Engkau sajalah yang bernama Tuhan yang Maha Tinggi atas seluruh bumi. Nah, itu contoh mazmur kutukan. Nah, mazmur kutukan ini seringkali disalahpahami seolah-olah itu doa yang penuh dengan amarah, kebencian untuk balas dendam. Nah, tidak. Sebenarnya kalau kita memeriksa lebih dalam, saya ambil contoh Mazmur 137 tadi. Mereka berdoa begitu itu bukan karena seolah-olah ada kebencian dalam diri mereka yang mau ditumpahkan dan minta Tuhan untuk hajar dan membalas dendam atas nama mereka. Bukan. Kalau kita melihat dan meneliti ayat-ayat itu lebih dalam, sebenarnya itu sudah merupakan janji Tuhan. Adalah janji Tuhan untuk menghancurkan musuh-musuh bangsa Israel. Adalah janji Tuhan untuk menghabisi mereka yang telah memporak-porandakan bangsa Israel, atau bangsa Yehuda, atau umat Tuhan. Jadi sebenarnya mazmur kutukan itu hanyalah permohonan kepada Tuhan supaya dia melakukan apa yang dia sendiri sudah firmankan, supaya dia menegakkan keadilannya dengan menunjukkan penghukuman bagi orang-orang fasik dan musuh-musuhnya, atau musuh-musuh dari umatnya. Jadi sebenarnya di balik mazmur kutukan, spirit yang ada di sana bukan pembalasan dendam. Spirit yang ada di sana adalah penegakan keadilan Allah. Bahwa orang jahat, bahwa orang fasik pasti akan dilaknat oleh Allah.
Orang fasik, orang jahat pasti akan dihukum oleh Allah. Dan Mazmur ini dengan kata lain hanya mau berkata pada Allah, tegakkanlah keadilanmu seperti yang engkau janjikan. Nyatakanlah penghukumanmu seperti yang sudah engkau firmankan, sehingga keadilan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini. Ya, itu kira-kira arti atau tujuan dari Mazmur kutukan. Nah, jangan kita berpikir bahwa orang-orang ini penuh dengan dendam atau kebencian. Tidak. Karena kalau kita melihat ada contoh seperti itu di dalam Perjanjian Baru, ya, yaitu ketika terjadi pada para martir. Para martir ini kan orang-orang yang sudah disempurnakan, mereka sudah ada dalam surga. Nah, saya baca Wahyu 6 ya, ayat yang ke-9 dan 10. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Berarti ini jiwa-jiwa para martir, jiwa-jiwa orang-orang yang beriman, yang sungguh-sungguh yang telah memberitakan firman dan mereka mati karena pemberitaan itu. Jadi ini mereka di surga. Jiwa mereka tentu jiwa yang sudah disempurnakan. Dan kita tahu orang di surga tidak lagi berbuat dosa. Dan perhatikan ayat yang ke-10. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi? Berapa lama lagi engkau tidak menyatakan keadilan? Orang-orang itu telah berbuat jahat dengan membunuh kami. Berapa lama lagi engkau balaskan? Bukan karena mereka penuh dengan kebencian dan dendam. Itu bertentangan dengan keadaan mereka di surga yang tidak berdosa lagi. Tapi itu lebih kepada seruan supaya Tuhan menggenapkan janjinya. Tuhan menyatakan keadilannya. Karena orang-orang jahat itu, orang-orang pembunuh itu, tentu sesuai dengan yang Tuhan sendiri katakan bahwa mereka pasti akan dihukum oleh Tuhan. Ya, karena itulah maka Mazmur kutukan hanyalah Mazmur meminta kepada Tuhan supaya jikalau dia berkenan, segeralah menyatakan keadilannya, segeralah menyatakan penghukumannya seturut dengan yang sudah dia firmankan. Ya, jadi jangan pakai Mazmur ini sebagai doa kalau saudara penuh dengan kebencian dan aroma pembalasan dendam. Itu salah, itu tidak Kristiani. Tapi Mazmur kutukan itu bukanlah sesuatu yang melawan prinsip kasih dan pengampunan Kristiani, karena itu hanyalah meminta keadilan Tuhan dinyatakan. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. God bless you.